setelah peperangan Badar. Dulunya di sini dulunya banyak peperangan Badar. Ya, banyak peperangan Rasulullah. Sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah. Inspirasi urutku. Labbaik labbaik Allahu Akbar. Labbaik labbaik Allahu Akbar. Labbaik labbaik Allahu. Lanjut. Seger-seger semua nih ya. Alhamdulillah. Lari gimana? Ya, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah di kebun kurma. Alhamdulillah, inilah kebun kurma. Cuman buah pohonnya sekarang. Baru nanti bulan kok berapa kurma lagi. Ini buahnya berbuahnya di bulan puasa. Iya, berbuahnya panennya. Iya. Iya. Waktunya bulan puasa aja ya, dia berbuah ya. Ada, tetap ada. Iya. Ya kebanyakan numpangnya. Sebelah kanan, sebelah kiri semuanya kebun kurma. Dan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesehatan ya. Semoga sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan ibadah di tanah haramah ini. Biar ada juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala-pahala juga di sini kan. Pahalanya sangat besar juga. Sholat di Masjidil Haram 100.000 pahala. Dan juga di kota Madinah ini 1.000 pahala. Mengaji dapat satu huruf itu 100.000. Di kota Mekah kalau di sini 1.000. Kalau Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ayo. Ya. Hitung dulu. Ya, sama juga pahalanya satu huruf ini Bapak Ibu mendapatkan 1.000 pahala. Kalau juga penuh, iya berapa? Hitung 100 huruf dikali 1.000. Iya. Apa itu? Apalagi 30 juz. Akan agak bisa. Oh, kalau 1 minggu kelamaan. Iya, 3 hari bisa. Karena kenapa? Kan sudah 5 waktu kan bisa ngaji. Itu. Kamu orang kaya nih. Sultan. Berarti kurang tepat, harus lebih tepat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih di sini Bapak Ibu juga gak kata mengeluarkan sedekah. Karena di sini sedekah di sini juga nantinya pahalanya ataupun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk nantinya untuk mensedekahkan ataupun untuk siapa? Orang yang meninggal ya, mensedekahkan seperti itu. Pahalanya sampai dapat orang yang meninggal. Tetap untuk diri sendiri juga sama juga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang setiap harinya pahalanya tetap mengalir seperti Al-Quran. Al-Quran diletakkan dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, pahalanya tetap mengalir sampai Bapak tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ataupun meninggal, tetap pahalanya sampai kepada Bapak itu. King of the. Kenapa? Ya, seperti itu. Saya tak membantu di tanah haramah ini. Ini siapa namanya? Satu Al-Quran, satu orang. Seperti itu ya. Yang pengen. Iya. Itu kenapa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala
sedekah ini yang tetap kita dibawa, tak ada lagi yang dibawa amal ibadah kita ya, amal baik yang dibawa, semuanya harta bendanya semuanya, apalagi anak suaminya juga ditinggal. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah Subhanahu wa taala. Inilah pahala yang tidak putus-putus ini yang untuk Al-Qur'an. Ya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di rumahnya Waldo tidak baca, di sini semua setiap hari dibaca. Ya. Tetap ibu. Kan seperti orang meninggal. Ya, meninggal kan ada di dalam kubur. Tetap dibacakan, tetap mengalir. Ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala biar ada kenang-kenangan. Ya, satu atau dua untuk siapa, seperti itu. Ya. Untuk jadinya apa? Bekal juga. Sanggup kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Halo. Berarti ngantuk ya, udah jam 9:30 ya, ngantuk ya. Sudah belum. Lihat kanan kiri suasana mau menuju ke Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud ini panjang 7 meter panjangnya dan tingginya juga tinggi, Bapak Ibu. Yang ikut sholat jenazah pahalanya seperti bala Jabal Uhud. Lihat aja nanti seperti apa gunungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga gunung-gunung surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kita rugi ya. Tujuan ke sini ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang pertama kita untuk berziarah kepada Rasulullah. Dan harus sampai juga ke tempat yang paling istimewa juga, ialah Raudhah. Gimana Bapak Ibu? Lancar semua ya untuk beradahnya? Masuk semua kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah untuk semua ya. Itulah antara mimbar dan rumahku ialah taman-taman surga. Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mimbar, ada tempat muadzin, ada tiang-tiang. Itu tiang-tiang ada namanya tiang Aisyah. Ada tiang-tiang di sana. Setiap tiang yang berdampingan ataupun berdekatan dengan Raudhah itu semua bersejarah. Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah mengadakan musyawarah tetap Rasulullah dikelilingi ataupun di tempat Raudhah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu juga bagi Allah Subhanahu wa taala ada para sahabat yang sangat melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dianya banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai dia mengikat diri di tiang. Ya, di tiang Raudhah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut para sahabat, "Wal, kalau saja tidak diampuni dosaku, maka saya tidak akan tetap begini sampai saya mati." Kata orang tersebut, sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengasih tahu kepada malaikat Jibril bahwa bulan ini, sahabat ini sudah diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa Bapak Ibu diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di firman Allah tamu Rasulullah kita ini sejarahnya Allah Subhanahu wa taala untuk ke Jabal Uhud ya, peperangan Uhud dan Allah Subhanahu wa taala setelah peperangan Badar. Dulunya di sini dulunya banyak peperangan Badar. Ya, banyak peperangan Rasulullah. Sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala juga dihadang juga dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada peperangan Badar. Setelah peperangan Badar Allah Subhanahu wa taala pasukan kaum musyrikin ada kaum munafikin kalah dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasukan Rasulullah. Kemudian mau pengen balas dendam yang apa? Oh. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah peperangan Badar, orang kafir Quraisy pengen membalas dendam lagi kepada pasukan kaum muslimin, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
membalas dendam, maka mengadakan musyawarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadi peperangan. Maka musyawarah, apa musyawarahnya dengan para sahabat Rasulullah? Ada yang mengusulkan peperangan Uhud ini peperangan diletakkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Berapa biar orang penduduk Madinah Al-Munawwarah bisa melantarkan ataupun panah atau tembak di dalam kamarnya masing-masing. Ada yang mengusulkan seperti itu. Maka usulan itu tidak diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat juga pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Sayyidina Hamzah. Inilah yang dinamakan singa Allah dan singa Rasul dan singa peperangan. Inilah yang tidak, paman Rasulullah inilah yang sangat tangguh, juga gagah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengusulkan bahwa peperangan tersebut diletakkan di Jabal Uhud. Maka Rasulullah pun mensetujuinya untuk peperangan tersebut diletakkan di Jabal Uhud. Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat di pertengahan jalan, Bapak Ibu, udah dikasih jalan Rasulullah mau berangkat ke sini dari kota Madinah, ya. Dari Madinah sana, Masjid Nabawi, berangkat ke sini. Di tengah jalan udah dikasih jalan karena ada tumbuh-tumbuhan juga, pohonan makanan juga. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita berangkat, tapi jangan sampai merusak tanaman orang. Itu kan banyak orang kan. Pasukan Rasulullah yang dari kota Madinah menuju ke sini asalnya 10.000 pasukan. 1.000 pasukan, Bapak Ibu. Setelah di pertengahan jalan ada kaum musyrikin juga ikut dengan Rasulullah, tinggal berbelok 300 orang tidak mengikuti ke Jabal Uhud. Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ini sudah sampai, Bapak Ibu. Di depan ada gunung kecil, ada orang di atas, di sebelah kiri, lihat di sebelah kiri ada orang naik, itu adalah tempat Rasulullah yang memerintahkan tukang pemanah 50 orang yang di sana, ya. Sampai di sini Rasulullah masih tahu 50 orang diletakkan tukang pemanah di sana, ya. Kata Rasulullah, kalah ataupun menang jangan sampai turun, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat kejadiannya ialah pagi, ya. Pasukan kaum muslimin, matahari di belakangnya, kaum musyrikin menghadap ke matahari, ya, begitu. Maka datanglah semua pasukan kaum musyrikin ke tempat ini. Dulunya di sini tidak ada perumahan sama sekali, ya, tapi sekarang sudah ada masjid, ada juga madrasah juga sekarang. Letakkan di sana. Inilah tempatnya. Yang dikurung ini tempat yang dulunya mengikuti perang Rasulullah ataupun asyuhada, para syuhada. Ya, ini. Jadi inilah peperangannya. Terjadilah peperangan, kemudian kata orang kaum muslimin yang ada di petang pemanah di atas, kiranya karena mundur kalah katanya. Gak tahunya Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Khalid bin Walid sebelum masuk Islam cari jalan melalui jalan di belakang ataupun menyerang dari belakang. Maka pasukan yang kaum muslimin di atas bukit tersebut maka diserang dari belakang, maka terbanyalah ataupun yang mati syahid, 70 orang mati syahid. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati syahid, Bapak Ibu, tidak usah dimandikan, tidak usah pakai kain kafan, langsung dengan bajunya yang dipakai langsung disatukan. Kenapa? Karena sangat didambakan ataupun sudah masyhur masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memandikan? Para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang memandikan para syuhada. Maka tujuan di sini Allah Subhanahu Wa Taala pertama kita untuk berziarah juga kepada pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Sayyidina Hamzah. Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak juga orang pemuda tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat cinta kepada Rasulullah, baru pengantin baru kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam pertama, ya, karena
tahu ada kabar Rasulullah perang di sini, maka pemuda tersebut langsung pergi ke sini, langsung mati syahid juga di sini Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dimandikan karena para malaikat yang memandikan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tak suci. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu di sini untuk mengambil ibarah ataupun barokah untuk mengucapkan salam kepada Assalamualaikum. sahadat dan suhada ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau turun enggak? Apa? Itu ngantuk, Pak. Ini nak foto Jabal Uhud. Di sini loh beneran ceritanya ya. Di penjara. Hah? Penjara. Berapa? Kalah. Kalah sana anak kali. Ayo ayo. Sini lo. Apa tujuan ke sini? Sejarah. Di tempat syuhada, makam syuhada. Yang sebelah kiri. Terus kiri. yang sebelah kanan ini Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, dan Mus'ab bin Umair. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kumpul semua? Nah, sabar. Belum ya? Belum. Tuh, kejadiannya di sini. Menghadap ke sana orang kafir Quraisy. Karena di sana turun, karena kiranya sudah kalah, maka mengambil barang-barang yang sudah ditinggal oleh kafir Quraisy. Turun tinggal 10 orang di atas, maka Khalid bin Walid ini lewat di belakang atau menyerang dari belakang, diganti tempatnya yang di posisi ini. Wow, Lihat, posisi. banyak yang sampai 70 pasukan syuhada, kemudian disatukan di sini juga, di sini syuhada Satu ya. dan pamannya Rasulullah juga, sampai Rasulullah SAW pun berdarah, sampai giginya juga patah. Rasulullah bukannya orang sembarang, semuanya tahu Rasulullah, mengetahui semuanya, cara untuk medan, perangan semua tahu Rasulullah. Ya, karena yang satu-satunya ini umat Nabi ini, Nabi kita yang terakhir ini nggak ada Nabi lain kecuali Nabi Muhammad. Ini semuanya sudah mengetahui cara tentang kemana saja, semua tahu. Tapi karena Rasulullah SAW juga ada pamannya, para sahabat lainnya. Ya, Udah bawa speaker lah. ya. Nanti kali pakai toa. Gitu. Ya, Bapak Ibu, di sini tempatnya ya. Kemudian setelah peperangan ini semuanya, disinilah tidak ada perumahan sama sekali kan. Dulunya kosong, nggak ada Iya. perumahan. Karena ya sekarang sudah banyak pepohonan kan. Ada juga perumahan. Ya sekarang Ya. tempat peperangan dulunya karena kalahnya orang muslimin, pasukan muslimin, karena mengambil benda ataupun ghanimah. Apa ghanimah? Harta. Karena yang dibawa kafir Quraisy semuanya yang ada di rumahnya dibawa ke sini untuk bekal. Kalah atau menangnya nggak tahu, seperti itu, karena nggak kembali lagi, seperti itu kan. Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kejadiannya semuanya, karena dikira udah kalah,
maka yang 50 di atas turun. Siapa yang mau ngambil? Orang tidak ada yang kiranya di atas. Ternyata Bapak Ibu, Khalid bin Walid ini menyerang dari belakang, lewat dari belakang. Maka tempatnya yang kaum muslimin yang 50 orang diganti. Maka pun kalah banyak sampai 70 pasukan para muslimin yang mati syahid. Ini Bapak Ibu, terjadilah di sini, disatukan di sini yang 70 orang. Yang ada Satu batasan kuburan. itu ya. Satu batasan itu ya. Iya. 70 orang pada 70 kuburan. orang disatukan di sini. Kalau isinya satu-satu kan? Iya. Ya. Kalau para syuhada disatukan, tidak usah dibandingkan, tidak usah dikafanin, langsung diletakkan. Dan juga di sini ada juga dulunya ada banjir di sini Bapak Ibu. Sampai para syuhada semuanya mengangkat ke atas. Herannya lagi mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Darah tersebut masih segar. Inilah. Seperti biasa, baru meninggal, baru terjadi peperangan. Udah lama kan? Maka sebagian di sini ada yang mengatakan juga, sebagian di sini, sebagian dipindah ke Baki Allah Subhanahu wa taala. Di Baki ini ada 3 Rasulullah, makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Selainnya semuanya ada di Baki. Istri Rasulullah, para sahabat dan anak-anaknya semuanya ada di Baki. Oke. Terus Bang Maimun itu ya? Sumaimun ada kecuali istri Rasulullah. Siti Khadijah ada di Mekah. Jadi Bang Maimun kuburan di Mekah? Ma'la. Apa? Ada Bang Maimun. Maimunnya ada di Mekah. Di bulan haji kan dia mati meninggal, saya ada di sana. Ikut juga menguburi dan sholat juga, menguburi sholatnya seperti itu. Saya tahu tempatnya seperti itu. Kecuali istri Rasulullah Siti Khadijah ada di Mekah, di pekuburan Ma'la juga, sana juga ada surga juga, bukan surga, ada di pertama kali nantinya kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya umat manusia ini meninggal, mati semuanya, kemudian setelah mati dibangunkan Lagi. pertama yang dibangunkan ialah kemudian ahli baki syuhada juga, dan kemudian nah Bapak Ibu, tujuan ke sini panas-panas ini pengen perang juga, perang dengan matahari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan salam ini dimohonkan Allah Subhanahu wa taala diberi barokah, diberikan syahid, dan untuk mendapatkan akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada lain yang dibawa ya. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk surga. Maka mintalah kepada Allah, sudah dari tempat ini saja, semoga dimudahkan dan mengucapkan semuanya benda ini enggak dibawa ya. Nah, nantinya yang ditanya enggak ada lain. Tanya mana istrinya, mana anaknya. Kita yang hidup ini seperti orang dicuri. Punya harta, punya istri cantik. Iya, semuanya tinggal. Contohnya besok mau ke Mekah, cuman di bawah, ya kan? Gak ada jahitan kan? Gak boleh. Itu kan kayaknya tidak ada, makanya nggak jahit. Maka semuanya harus dilepas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah mengucapkan salam. Semoga Allah kita dimudahkan lagi ke sini lagi untuk di sisa waktu umur kita dibanyakan beribadah ya. Alhamdulillah kita kembali. Ada yang mau foto lagi ya? Ada. Ayo foto menghadap Bunda. Menghadap Ibu. Aku mau sendiri sama. Bentar. Ini kita naik. Ayo kita naik sebentar di situ. Iya.
Sini dulu foto, sini dulu. Sini dulu gua foto baru di atas. Ya kan? Baru di atasnya lagi. 3 foto sih. Dari Manado masih 4 jam lagi. Dari situ. Muslimin turun ke bawah. Sudah? Ah, sudah? Ya kemana kita ini habis ini? Mau tahu caranya anu kah? Waktu pasukannya turun? Mau coba kah? Ya tinggal turun. Jangan tuh apapun yang terjadi. Tapi setelah itu musuh kalah, mereka merasa kita sudah menang. Itu harta rampas tergiur. Pas dia turun dia nak nyangka kalau dia diserang dari belakang. Nggak bisa apa-apa lagi sudah. Akhirnya dia juga terserah. Padahal ada goa Rasulullah loh bagian sana. Gua Hira. Lain goa Hira. Goa. Ada gua dulu pernah Goa. disinggahi Nabi. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih harum. Sekarang ditutup karena banyak salah apa? Orang berdoa sana apa? Iya, disalahgunakan. Sayang kali. Masya Allah. Dia itu dah.